Om Swastiastu. Kita membaca Bhagavad Gita bab 1 sloka 16. Ananta Wijaya Raja Kunti Putra Yudhishthira Nakula Sahadevascha Sughosha Manipushpaka. Terjemahannya, putra Kunti, Raja Yudhishthira, meniup sangkakalanya yang bernama Anantawijaya. Sedangkan Nakula dan Sahadewa masing-masing meniup sangkakalanya yang bernama Sughosha dan Manipushpaka. Dari pihak Pandawa meniup sangkakalanya yang bernama Anantawijaya. Kata yang dipakai di sini untuk menyebut Yudhishthira itu sangat tepat, Yudhishthira. Dan sangkanya bernama Anantawijaya. Keduanya sangat berhubungan. Yudhishthira artinya yang selalu menang di dalam peperangan, yang selalu kuat, yang teguh, yang ajak di dalam peperangan, yang tidak akan pernah mundur dari peperangan sebelum menang. Yudhishthira. Dan sangka yang ditiup itu namanya Anantawijaya, yang kemenangannya tidak pernah berakhir. Itu dipakai di sini. Sedangkan adik-adiknya yang kemar Nakula Sahadewa meniup sangka bernama Sughosha dan Manipushpaka. Sughosha artinya yang suara sangkanya itu sangat bagus, sangat indah. Dan Manipushpaka yang dihias oleh mani, artinya yang dihias oleh berlian, intan, berlian batu permata. Dan kata Nakula, Nakula juga dipakai di sini artinya yang ditakuti oleh ular, ditakuti oleh musuh-musuh yang sifatnya seperti ular, yang kekuatannya bahkan seperti ular. Itu dikalahkan oleh Nakula. Dan Sahadewa itu temannya para dewa. Nah, di sini dengan menyebut Yudhishthira, Nakula, Sahadewa, Duryodhana sudah menunjukkan keciutan nyalinya. Dia sudah mulai ciut nyalinya bahwa yang akan dia lawan ternyata adalah yang selalu menang dalam peperangan, yang ditakuti oleh musuh-musuh sakti, dan yang menjadi temannya para dewa. Pemirsa sekalian, semoga semua berbahagia. Sarve Sukhina Bhavantu. Om Swastiastu. Kita membaca Bhagavad Gita bab 1 sloka 17. Kasyascha parameshwasa sikhandi cha maharatha drishtadyumna viratascha satyakischa parajita. Terjemahannya, Raja Kasi, pemanah yang sangat hebat, Sikhandi, ksatria agung, juga para ksatra tak terkalahkan seperti Drishtadyumna, Wirata, dan Satyaki. Pemirsa sekalian, yang berada di pihak Pandawa sekarang ini disebutkan oleh Duryodhana, daftarnya adalah Kasi, raja yang sangat hebat, raja yang sangat terkenal, ahli pemanah, tembakannya sangat jitu dan tidak pernah meleset, dan selalu musuhnya jatuh mati. Itu yang akan berada di pihak Pandawa. Kemudian Sikhandi, Sikhandi itu adalah yang disediakan untuk membunuh Bhisma. Sikhandi ksatria yang sangat hebat tetapi sedikit banci. Yang perlu kita lihat di Indonesia, ternyata Sikhandi itu menjadi Sri Kandi. Sri Kandi itu di Indonesia diterima sebagai seorang wanita, bahkan sebagai istri Arjuna. Sesungguhnya Sikhandi itu bukan wanita tetapi banci dan bukan istrinya Arjuna. Ini sekedar kita informasi.
Tetapi si Kandi ini yang perlu diketahui di sini adalah ksatra yang sangat hebat, dipastikan akan mengalahkan Bhisma. Kemudian Drishtadyumna ini juga murid dari Drona yang sangat dibanggakan. Satyaki yang aparajita. Kata aparajita di sini artinya yang tidak pernah terkalahkan. Dalam baris terakhir ini disebutkan Satyakica aparajita, bahwa kan didukung oleh Satyaki yang tidak pernah terkalahkan. Tapi kata aparajita juga menunjukkan semua daftar ksatria yang disebut tadi itulah yang juga aparajita, yang tidak pernah terkalahkan. Semoga semua berbahagia. Sarwe Sukhina Bhavantu. Om Swastiastu. Kita membaca Bhagavad Gita bab 1 sloka 18. Drupado Drupadeyascha sarvasah prithivipate Saubhadrascha mahabaho sangkhan dadmo prithak prithak. Terjemahannya, Drupada, putra-putra Draupadi dan lain-lain, wahai tuanku raja penguasa bumi, juga putra-putra Subhadra yang sangat perkasa, mereka semua meniup sangkakalanya masing-masing. Meniup sangkakala dalam tradisi Weda itu ditiup juga dalam sembahyang-sembahyang. Kalau dalam sembahyang-sembahyang itu artinya akan mengusir roh-roh jahat dan mengundang getaran-getaran spiritual yang baik untuk hadir untuk memberkahi. Sangka juga ditiup kalau di Bali, para senggu yang niupnya ketika kita mengadakan pecaruan di perempatan agung. Di sana senggu meniup sangkanya untuk mengusir roh-roh jahat supaya tidak mengganggu. Dan di dalam peperangan juga sangka itu ditiup. Itu tujuannya satu sebagai permakluman siap bertempur, siap berperang. Kedua, untuk memberikan semangat kepada para pasukannya. Dan yang ketiga, untuk memberikan rasa takut kepada musuh, untuk menakuti musuh. Karena getaran sangka itu sudah dipasupati, dan yang meniupnya mengucapkan mantra itu akan memberikan getaran menakutkan kepada musuh dan memberikan semangat kepada pihaknya sendiri. Itu tradisi-tradisi dalam Weda, dalam peniupan sangka. Dalam keseharian kita juga kita perlu meniup sangka untuk memberikan aura bagus, aura positif di dalam rumah kita, supaya getaran suci yang mengisi rumah kita, sehingga anggota keluarga di rumah kita semuanya mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan dijauhkan dari perselisihan atau pertengkaran. Semoga semua berbahagia. Sarwe Sukhina Bhavantu. Om Swastiastu. Kita membaca Bhagavad Gita bab 1 sloka 19. Saghoso dhartarastranam hridayani vyadarayat nabhascha prithivim caiva tumulo bhyanunadayan. Terjemahannya, gemuruh bunyi sangkakala itu menggema mengerikan di atas bumi maupun langit, membuat nyali para putra Dhritarashtra menjadi ciut. Saghoso, goso artinya gosah, artinya gema. Suara yang mengerikan tersebut mengisi seluruh langit dan bumi ini, bergema begitu menakutkan. Nah, di sini yang diberitakan oleh
Sanjaya kepada Raja Dhritarashtra adalah bahwa hati dari putra-putra Dhritarashtra itu semuanya menjadi tergetar, ciut, dan takut setelah mendengar gema dari suara, dari bunyi sangkakala yang begitu kuat, menggema, bergetar, berdengung. Sangka itu di dalam tradisi Weda mendapat tempat terutama. Jika ini diucapkan jika ini dibunyikan di dalam peperangan, bagi mereka yang mempunyai sangka di rumahnya bisa teratur setelah sembahyang, bisa ditiup. Itu akan memberikan aura bagus ke rumah kita, menjernihkan pikiran kita, menjauhkan pikiran-pikiran negatif. Nah, tradisi seperti ini tentu saja kita lakukan di rumah masing-masing. Bagi yang punya ashram, pesraman, pedukuhan, pereresian, perguruan napi, itu bisa dipraktekkan di tempat masing-masing, asal jangan ke publik. Kalau sudah ke publik itu lain masalah. Pemirsa sekalian, semoga semua berbahagia. Sarwe sukhinah bhavantu.